Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Michael Bryan. Saya berasal dari program studi ilmu pemerintahan angkatan 2019. Saya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu pelayanan publik. Yang pertama, berbicara soal pelayanan publik, tentu pasti kita mengerti dengan konsep pelayanan, di mana pelayanan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan melalui setiap aktivitas yang dilakukan secara langsung, baik itu perorangan atau maupun sekelompok orang. Nah, jika ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan juga berarti kegiatan menolong atau menyediakan segala sesuatu apa yang dibutuhkan atau apa yang diperlukan oleh orang lain. Pelayanan juga memiliki fungsi, dan fungsi-fungsinya ini terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama, pelayanan sebagai bentuk jasa, dan yang kedua, pelayanan sebagai bentuk seni. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar apa itu pelayanan dalam bentuk jasa, apa itu pelayanan dalam bentuk seni. Yang pertama, pelayanan sebagai bentuk jasa. Secara umumnya, pelayanan dalam bentuk jasa memberikan pelayanan dalam bentuk barang dan jasa yang bahkan dimiliki oleh sebagian orang saja yang ahli dalam bidangnya. Sedangkan pelayanan sebagai bentuk seni bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, baik itu melalui materi atau non materi yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Ada juga macam-macam bentuk pelayanan, dan di sini macam-macamnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, pelayanan sipil, dan yang kedua, pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan sipil. Pelayanan sipil merupakan pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat sipil secara personal atau perorangan. Contohnya seperti pembuatan KTP, pembuatan SIM, pembuatan kartu ATM, membuka rekening, dan sebagainya. Yang kedua, pelayanan publik. Pelayanan publik melihat dari sisi pelayanannya terhadap masyarakat banyak, atau yang sering disebut dengan publik, yang bertujuan untuk menjawab setiap masalah yang ada dalam masyarakat. Ada jenis-jenis pelayanan. Jenis-jenis pelayanan di sini yaitu pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Dalam hal ini berupa kebijakan atau kewenangan pemerintah, pelayanan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana dan prasarana yang nantinya akan dipakai oleh khalayak orang banyak, dalam hal ini masyarakat. Kalau melihat dari kegunaannya, yang menjadi fokus utamanya yaitu penyediaan sandang dan pangan yang berguna untuk kesejahteraan sosial, seperti penyediaan tempat tinggal atau perumahan bagi masyarakat, dan juga kebutuhan pokok masyarakat. Pelayanan publik itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang merupakan asas dari pelayanan publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kepentingan umum, dan kedua, ada kepastian hukum. Yang ketiga, persamaan hak atau kesamaan hak, dan yang keempat, keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan yang kelima, ada keprofesionalan, dan yang keenam, partisipasi, dan yang terakhir, tidak adanya diskriminatif. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip pelayanan. Dalam prinsip-prinsip pelayanan ini terbagi menjadi 5 aspek. Yang pertama, persamaan kepentingan, dan yang kedua, kewenangan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, kontrol pengawasan. Keempat, sistem
pengawasan, dan yang terakhir fokus dalam pengukuran. Nah, setelah itu kita akan membahas apa yang menjadi standar dari pelayanan publik. Yang pertama, pengertian standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik adalah suatu acuan atau tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan dan mengacu kepada pendirian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pengabdian kepada masyarakat yang memiliki tujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui pelayanan yang ada. Oke, kita sampai kepada pembahasan yang terakhir yang berbicara tentang penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik pada kaum disabilitas. Ini yang menjadi hal yang dikategorikan paling penting karena semua elemen dalam masyarakat harus mendapatkan perhatian serta pelayanan yang sama dan tidak adanya pembedaan atau diskriminasi pada masyarakat. Contoh kasus yang diwujudkan adalah yang menjadi komponen dasar atau yang menjadi standar dari pelayanan publik ini dibentuk atau didesain sedemikian rupa sehingga memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa mendapat perhatian dari pemerintah dan dimudahkan untuk menjangkau pelayanan itu yang tujuannya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat yang terkhusus pada kaum penyandang disabilitas. Hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, mungkin itu tadi sedikit penjelasan terkait pelayanan pada sektor publik. Kiranya apa yang saya jelaskan hari ini itu dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang ada dalam lingkup FISIP WHO. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.